Eh, Permisi, kami di sini dari kelompok dari kelas PSIK 25A. Saya Gom Tua Antonius Nebaho dan rekan-rekan saya, eh, Iqbal yang bertugas sebagai lap- penulis penulis laporan kami, kemudian Arif sebagai programmer dan Zidan sebagai algoritma programan dan saya sendiri sebagai dokumentasi. Nah, di sini langsung kami mulai. Pertama adalah pendahuluan. Statistika merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, pengelolaan, penyajian, serta analisis data. Salah satu bentuk penyajian data yang sering digunakan adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi berfungsi untuk merangkum dan data mentah ke dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga data lebih mudah dibaca dan dianalisis. Pada tugas ini, dibuat sebuah program untuk mengelola data numerik dan menyajikannya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Program dirancang menggunakan bahasa program C dan menerapkan konsep algoritma, struktur data, serta manajemen memori. Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah untuk menjelaskan konsep distribusi frekuensi, perancangan algoritma, implementasi program, serta hasil yang diperoleh dari pengolahan data. Kedua, landasan teori. Distribusi frekuensi adalah susunan data yang dibagi ke dalam berbagai kelas atau interval tertentu, disertai dengan jumlah data pada setiap kelas tersebut. Distribusi frekuensi digunakan untuk mempermudah analisis data yang jumlahnya besar. Beberapa istilah penting dalam distribusi frekuensi antara lain ialah: pertama, data mentah, yaitu data asli sebelum diolah. Kemudian, jumlah kelas, yaitu banyaknya kelompok interval. Ketiga, interval kelas, yaitu panjang setiap kelas. Dan terakhir, frekuensi, yaitu banyaknya data yang berada pada suatu interval kelas. Dalam menentukan jumlah kelas, digunakan rumus Sarges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 N, dengan N adalah jumlah data. Panjang interval kelas ditentukan dengan membagi selisih nilai maksimum dan minimum data dengan jumlah kelas. Ketiga, perancangan algoritma. Algoritma program distribusi frekuensi dirancang untuk menerima data, mengolahnya, dan menampilkan hasil dalam bentuk tabel. Tahapan algoritma secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menerima input data, bisa melalui file atau input manual. Yang kedua, menentukan jumlah data. Yang ketiga, menentukan jumlah kelas menggunakan rumus Sturges. Yang keempat, menentukan nilai minimum dan maksimum data. Yang kelima, menghitung panjang interval kelas karena mengelompokkan data ke dalam interval kelas. Ketujuh, menghitung frekuensi pada setiap interval. Delapan, menampilkan tabel distribusi frekuensi. Pseudokan algoritma distribusi frekuensi adalah sebagai berikut. Algoritma distribusi frekuensi. Yang pertama, input data dan tentukan jumlah data. Yang kedua, hitung jumlah kelas K sama dengan pembuatan atas 1 tambah 3 tambah 3 kali 3 log 10 N. Yang ketiga, tentukan nilai minimum dan maksimum data. Yang keempat, hitung interval kelas I. Urutkan. Yang kelima, urutkan data. Yang keenam, untuk setiap kelas, hitung frekuensi data. Dan terakhir, tampilkan interval kelas dan frekuensinya. Selesai. Oke, saya di sini akan menampilkan program. Bentar ya, bagikan dulu layarnya. Bal, tutup aja layar, Bal. Tutup layar ini kok, share screen kok. Atau aku mau bagikan layar juga soalnya. Iya, Oh, oke, tutup oke. aja. Udah selesai bacanya itu. Oke. Dah. Udah nampak kan? Udah. Hmm. Oke, di sini saya akan menampilkan bagaimana program berjalan. Pertama, kita masuk ke dalam program.
Di dalam program ada dua cara untuk menginput data. Yang pertama adalah memasukkan input file ke dalam argumen dengan syarat file harus masuk dalam satu folder yang sama. Contohnya ini saya sudah meletakkan item.txt ke dalam folder yang sama. Ini baris pertama adalah judul dari data. Di sini data yang saya pakai adalah nilai siswa contohnya. Kemudian setelah baris kedua, yaitu baris ketiga, itu kumpulan baris data yang ditulis secara horizontal. Di sini kalau misalkan ingin menggunakan file harus dipanggil menjadi argumen kedua. Nama filenya di sini item.txt. Di sini langsung ditampilkan. Cara kedua adalah input secara manual. Masukkan nama data. Misalkan tadi nama siswa. Apakah kamu tahu jumlah data ini untuk pembagian memori? Misalkan kalau iya, sebutlah datanya 30 seperti yang Bapak bilang kelebihan 10 10 6 9. Setelah diinput, ini akan menghasilkan outputnya dan juga cara yang sama. Tapi kalau kita tidak tahu jumlah datanya, kan tadi nama siswa. Kalau kita tidak tahu jumlah datanya, ini bakal disuruh masukkan 5 data secara terus-menerus. Apakah data dari ini, misalkan dia masukkan 5 data lagi. Kalau misalkan iya, lanjut. Di sini kita buat tidak, maka di sini akan menghasilkan output yang sama. Saja untuk cara penggunaannya. Terima kasih. Terus kau dari yang kutunjukkan ini, nampak di kalian? Apa nampak? Hmm. Ini dari hasil kesimpulan kan, langsung ke situ kan? Hasil ini, kayak mana? Apa tadi ininya? Hasil lah pokoknya kan. Eh,
Gue waktu rapat tersisa tinggal 6 menit anjir. Cepet lah, cepet. Sempat itu, sempat. Oke, Aku udah tutup bagian apa ya? ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi data statistikanya atau hasil proyek statistiknya. Nah, pada proyek ini dilakukan pengolahan data nilai menggunakan metode distribusi frekuensi berkelompok. Adapun hasil yang diperoleh dapat dijelaskan seperti ini. Misalnya nih, satu deskripsi datanya, jumlah datanya ada 92. Nilai terkecilnya itu 14, sama yang terbesarnya 100. Data ini menunjukkan bahwa nilai yang dianalisis memiliki rentang yang cukup lebar, sehingga perlu dikelompokkan agar lebih mudah dipahami. Nah, terus penentuan kelasnya di sini kan ada jumlah kelas, yaitu 8, dan interval kelas, yaitu 11. Artinya, data dibagi menjadi 8 kelompok, dan setiap kelompok memiliki lebar interval 11 nilai. Lalu di distribusi frekuensinya, data kemudian dikelompokkan ke dalam rentang kelas seperti berikut. Misalnya ini kan 14 sampai 25, ada 8 data. 26 sampai 37, ada 13 data. 38 sampai 49, ada 12 data. 50 sampai 61, ada 15 data. 62 sampai 73, ada 15 data. 74 sampai 85, ada 13 data. 86 sampai 97 ada 13 data, dan 98 sampai 109 ada 3 data. Nah, distribusi ini menunjukkan bagaimana nilai tersebut di setiap interval. Analisis frekuensinya itu interval dengan frekuensi tertinggi adalah 50 sampai 61 dan 62 sampai 73, masing-masing dengan 15 data. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai berada pada rentang menengah. Interval dengan frekuensi terendah adalah 98 sampai 109, yaitu hanya 3 data aja. Ini berarti hanya sedikit data yang memiliki nilai sangat tinggi. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pengompokan data, sebagian besar nilai terkonsentrasi pada rentang 50 sampai 73. Nilai yang sangat tinggi di atas 98 relatif jarang. Distribusi data cenderung terpusat di tengah, sehingga dapat dikatakan hasil ini cukup merata dan tidak terlalu ekstrim. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.